Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Panitia penyelenggara kuliah Duha Gabungan, Ketua DKM, segenap para pengurus, para asatidzah, para ustadzah, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimahumullah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat salam semoga tetap Allah curahkan, Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa terhimpun di tempat yang insyaallah penuh rahmat, penuh berkah. Mudah-mudahan tempat seperti ini akan diberikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempermudah jalan kita semua kelak di yaumul qiyamah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Temanya tadi membentuk apa? Soleh individu pribadi menuju kesolehan sosial. Bahasa yang sering kita dengarkan sebenarnya itu kata lain dari hablum minallah dan hablum minan nas. Soleh pribadi itu hanya dia baik sama Allah saja. Kalau soleh sosial, hablum minan nas, dia selain baik dengan Allah dalam arti yang sebenarnya, tentu dia juga baik dengan sesama, gitu. Jadi soleh pribadi menuju soleh sosial itu kata lain dari hablum minallah, hablum minan nas. Memang kalau kita amati dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ada manusia yang secara pribadi luar biasa soleh banget, ya, tapi tidak memiliki kesolehan sosial. Artinya tidak peduli dengan, maksudnya tidak peduli dengan segala keburukan yang ada di sekitarnya, ya. Ada, pasti ada. Kamu gak ikut melakukan produk misalnya, nah gak penting, yang penting mah kita sholat 5 waktu selalu di masjid. Nah itu kira-kira begitu. Nah, ini contoh, kan sekedar contoh simpel, baik banget hubungan dia dengan Allah luar biasa. Baca Al-Qurannya baik, sholat 5 waktunya baik, dan hal-hal yang terkait dengan ahlul maut baik, tapi sama sekali tidak memiliki kebaikan yang dirasakan oleh sosial, oleh masyarakat dan sekitarnya. Yang kedua ada yang sebaliknya, kesolehan sosialnya tinggi luar biasa, tapi tidak memiliki kesolehan pribadi. Artinya hubungan dia dengan Allah buruk, ya. Gak ikut ngaji, gak ikut ke masjid, nah percuma ngaji juga kalau nggak ada gunanya di dalam masyarakat, misalnya ada yang begitu, ya.
di desa, di kampung banyak orang yang punya anak kerja di kota. Ya, walaupun nggak sholat, walaupun nggak ibadah kepada Allah, yang penting bulanannya ngirimin ke orang tua ke asal. Di kampung saya begitu. Biar di sini itu jualan apa, berbuat apa, nggak ibadah, nggak masalah. Yang penting lebaran pulang sama orang tua kasih hadiah, sama ponakan-ponakan bagi-bagi, ya kan, hasil kerja setahunnya. Itu udah soleh tuh, benar itu kesolehan sosial, tapi tidak memiliki kesolehan pribadi. Banyak tuh yang begini. Yang nomor 3, soleh pribadi enggak, soleh sosial enggak. Ya kayak begal, ya pelaku curanmor, itu udah jelas banget tuh. Ya, hablum minallah nggak ada, keberadaannya cuma bikin resah aja, ya bukan bikin tenang, tentram. Yang kayak begitu ya banyak. Yang keempat, soleh pribadi dan soleh sosial. Nah kita ingin di nomor ini kan hablum minallah bagus, hablum minannasnya bagus. Ya, kita ingin yang kayak begini. Tinggal pertanyaannya, untuk kayak begini bagaimana? Garis besarnya udah nonton Rasulullah aja gitu ya. Karena para Rasulullah itu dan para sahabat salafus soleh, generasi-generasi emas adalah sosok-sosok yang hablum minallahnya tidak diragukan. Ya, hablum minannasnya juga tidak diragukan. Siapa yang meragukan kesolehan Rasul dan para sahabat? Siapa yang meragukan kesolehan Rasul secara sosial dan para sahabat? Gak ada. Jadi memang kerja dakwah itu adalah membentuk pribadi yang soleh secara individu dan soleh secara sosial. Itu kerja dakwah. Acuannya ya lagi-lagi Al-Quran, hadis Rasul. Surah 66 kalau nggak salah, At-Tahrim ayat 6, populer sekali ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu. Ini disyaratkan ulang bahwa kita oleh Allah dituntut untuk menjadi pribadi yang soleh, memiliki hubungan vertikal ke atas dengan Allah yang sangat kuat. Wa ahlikum, dan jaga keluargamu, ya, dari keluarga kecil sampai sekut yang paling besar. Ya. Makanya dari ayat ini saja, ku anfusakum wa ahlikum nar, kerja dakwah itu terlihat benar. Ya. Dakwah kerjanya apa sih? Cuma ngajak orang ke masjid? Enggak. Ada 6 tahapan yang atas dasar ayat ini kerja dakwah. Dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, begitu. Di sini ada 6 tahapan kerja dakwah. Ya, amaliyatul dakwah. Yang pertama jelas islahun nafsi, memperbaiki diri. Ya, diri itu bukan hanya ini, bukan hanya dada kita. Diri itu individu, person. Jadi memperbaiki afrod individu-individu. Jadi memperbaiki individu. Jadi yang namanya melakukan perbaikan itu begitu sedikit-sedikit.
bukan hanya dada kita, memperbaiki diri, bukan ini. Memperbaiki diri itu memperbaiki individu-individu. Habis itu isyaratnya tadi masih tersurat. Wa ahlikum nar. Nah, itu namanya islahul ahli, memperbaiki keluarga atau islahul usrah. Ya, jadi kita memperbaiki kehidupan rumah tangga. Ya. Tentu bagi yang belum nikah, dari mulai memilih calon pasangan harus begitu, dari mulai memilih calon, ya, bukan hanya yang sekedar cantik, kaya raya, tapi mengabaikan kesolehannya kepada Allah. Jadi untuk membentuk keluarga yang soleh itu harus dimulai dari memilih pasangan itu. Kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Ya udah perbaiki aja. Ya. Istri saya sampai sekarang belum mau pakai kerudung, bagaimana Ustaz? Karena apa saya harus ceraikan atau saya harus menikah lagi? Perbaiki aja dulu, nasihati begitu. Jangan bilang kalau kayak begini mah terlanjur nih misalnya. Memperbaikinya ya udah perbaiki dulu. Itu namanya islahul ahli. Disebut tersurat gimana waktu ayat itu. Ya. Pertanyaan seterusnya mana yang harus diislah, yang harus diperbaiki, yang direformasi? Nggak disebut kan? Kata Allah, pikirkan sendiri. Setelah itu kira-kira mana? Ya. Kalau udah jelas dari kecil, diri, individu, naik dikit, keluarga. Di atas keluarga, apalagi yang harus diislah, diperbaiki, direformasi? Islahul mujtama, begitu namanya. Memperbaiki, melakukan perbaikan di lingkungan masyarakat sekitaran kita. Ya, jangan gini, diri kita diperbaiki, keluarga diperbaiki, habis itu kita pergi kemana dan kita mengabaikan lingkungan kita. Keliru nih, tahapan dasarnya salah. Ya. Jadi selalu mujtama itu lingkungan, mujtama itu lingkungan masyarakat sekitar. Gak disebutkan tersurat. Kata Allah yang tulisin sendiri, habis itu mana? Ya. Kalau mujtama sudah kita sentuh dan kita bekerja sama dengan berbagai pihak, bagaimana membangun lingkungan masyarakat yang baik, nah, ya kan? Dan kita masih punya potensi untuk meningkatkan kerjasama kita, maka berikutnya adalah islahul waton. Ya, yang ikut berpartisipasi dalam memperbaiki waton itu tanah air. Jadi terus melakukan ekspansi, perluasan kerja dakwah, makin banyak. Ya. Kadang-kadang ada orang gitu, ya, secara nasional kelihatannya luar biasa, tapi keluarganya berantakan. Di tengah masyarakat tidak ada kontribusinya, ya salah lagi. Ya. Islah nafsi, memperbaiki individu, personal, islahul usrah, islahul ahli, keluarga diperbaiki. Yang berikutnya adalah islahul mujtama, masyarakat sekitar. Yang keempat, islahul waton, tanah air. Artinya cakupannya lebih besar lagi, ya kan? Istilahnya kalau dari sekup kelurahan, ya kan, dakwah kita udah mulai dikenal di lingkungan kecamatan, masuk tuh. Kalau di level kecamatan, lama-lama gaung dakwah ini, ya kan, masuk ke kabupaten kota,
Contohnya waktu tanah air. Yang sudah sampai di situ ya sampai ke level provinsi, serupakan. Tanah air terus kembangkan tanah air sampai ke level nasional. Begitu istilah ungkapan. Ya, kalau dakwah sudah sampai di ungkapan, publik luas sudah tahu kiprah kita dan bahwa kita adalah dikenal publik pribadi baik-baik. Kita adalah dikenal publik yang peduli dalam mengambil bagian untuk melakukan perbaikan. Walaupun kita bukan RT, bukan RW, tapi kita peduli untuk berkontribusi membangun negeri ini dengan nilai-nilai yang bermartabat, yang luhur. Baru tahap dakwah berikutnya adalah yang berapa Pak? Yang kelima, islahul hukumah, memperbaiki pemerintahan. Jadi kalau kita udah di masyarakat publik masuk, karena kita nggak mungkin bisa memperbaiki birokrasi kalau kita di luar birokrasi. Ini dalam bahasa dakwah ini yang disebut mihwar muasasi, sudah sampai kepada tahapan dakwah politik namanya. Ya, dakwah politik itu apa? Dakwah kita harus tembus. Karena tanpa ini sulit. Antum boleh saja ya kan, mencalonkan diri menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, ya kan, secara independen bisa saja, tapi sulit, ya kan? Yang paling memungkinkan dan lebih mudah adalah diusung oleh partai politik. Itu maksudnya. Jadi selalu antum bagaimana, kita bagaimana memperbaiki birokrasi di semua level kalau nggak masuk ke situ. Harus masuk. Itu namanya selalu hukuman. Ya, jangan selalu berpikir, nah apa yang mikirin kelurahan, mikirin kecamatan, mikirin bapak-bapak, di akhirat kalau ditanya keliru. Doanya tiap hari kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kurwa, dan itu isyarat bahwa urusan dunia politik pun terjadi kan termasuk urusan dunia, nggak boleh dipisah, apalagi dibentur-benturkan dengan urusan akhirat. Makanya orang menggunakan huruf waw itu dan. Kalau ao atau kalau dan itu faedahnya lil jam'i, menggabungkan. Kalau ao faedahnya lil takhir, memilih. Jamaah, ada kuis nih, yang bisa jawab pertanyaan ini akan mendapat ini dan ini. Ya kan, pertanyaan. Terus ada yang bisa menjawab, dapatnya 1 atau 2. Dan itu jelas banget. Ini dan ini 2. Coba orang tanya dulu. Jamaah, ada kuis nih. Siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini akan mendapat hadiah. Ini atau ini. Jawabnya benar, dapatnya 1 atau 2. Au itu untuk memilih, atau itu memilih. Dan doa sapu jaga tidak menggunakan huruf au yang artinya atau, yang faedahnya memilih, tapi menggunakan huruf waw yang artinya dan faedahnya menggabungkan. Ternyata urusan dunia termasuk di dalam urusan politik kayak tadi, untuk masuk wilayah pemerintahan, ya, bila dikemas dengan nilai-nilai religi, sungguh itu menjadi nilai ibadah. Ya, harus tahu ya. Yang disebut duniawi apa sih? Duniawi itu dilakukan sekarang
hasilnya dirasakan sekarang di duniawi. Amal akhirat dilakukan sekarang, hasilnya belum bisa sekarang. Sholat, udah ngerasain pahala sholat kayak apa? Nah sekarang tuh udahnya. Kalau urusan dunia yang bisa dirasakan saat ini, urusan akhirat dikerjakan sekarang tapi belum bisa dirasakan sekarang. Pertanyaannya, WC itu urusan dunia apa urusan akhirat? WC dunia kan? Begitu sakit perutnya hilang, rasa kembungnya hilang, dunia apa? Tapi ketika masuk WC dikemas dengan religi, melangkah kaki kiri pakai doa, keluar melangkah kaki kanan pakai doa, WC dikemas dengan energi bernilai ibadah. Jelas? Jangan dipisah-pisahin. Apalagi dibentur-benturin. Ini kan 17 tahun semua ya ke atas. Hubungan suami istri duniawi atau ukhrawi? Duniawi banget saat itu dilakukan, saat itu rasanya bisa dirasakan. Coba kemas ketika mau intim pakai doa, setelah intim pakai doa, lihat berpahala nggak? Luar biasa. Jadi Allah yang mengajarkan kita. Jadi doa sapu jagat itu Al-Quran, ayat Al-Quran Al-Baqarah 201. Ayat 200-nya Allah mencela orang yang memisahkan dunia dan akhirat. Nyindir. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kata Allah, ada sebagian manusia apabila meminta kepadaku, ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia itu. Kata Allah, ya tak kasih. Tapi karena dia mintanya cuma dunia doang, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini celaan bagi orang yang minta dunia doang dan tidak minta akhirat. Sekaligus mafhum mukhalafahnya celaan juga bagi orang yang minta akhirat doang, nggak minta dunia. Yang disanjung oleh Allah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang dipuji Allah, yang disanjung oleh Allah adalah orang yang minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan akhirat, digabung. Ya, kadang-kadang kan begitu, udah ngaji aja, gak usah mikirin pemerintahan, gak usah mikirin politik. Ini namanya benturin ayat. Ya. Jadi kalau orang baik masuk birokrasi, insya Allah warna baiknya muncul, cuma musuhnya banyak, gitu aja. Ini menangkap koruptor, ini mengurusin apa? Kayak begitu doang diributin. Harusnya sama-sama dong gitu menangkap koruptor, harusnya. Memang begitu. Orang baik itu musuhnya banyak. Artinya apa? Kejahatan begitu kuat, sistemik lah, sistematis. Gitu. Jadi gimana dong? Makanya benar apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Jadi kebaikan juga harus terorganisir biar kokoh, biar mampu menghadapi kebatilan. Kata Sayyidina Ali, al-haq bila nidham, kebenaran yang tidak tertata, tidak terorganisir rapih, tidak berjamaah, ya kan? Dengan baik, solid, yang dibuhul batil binidham, akan terkalahkan
dengan kebatilan yang terorganisir rapi. Berarti untuk bisa memenangkan pertarungan hak dan batil, hak itu nggak boleh berjalan sendiri, nggak boleh berjuang sendiri. Kebenaran itu harus berjuang bersama-sama. Begitu. Ya ini banyak ayatnya, nanti perlu bahas lagi gitu kan. Bahwa Allah itu senang banget kepada orang yang berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran, ya kan, dengan cara berjamaah. Isyaratnya surah 61 As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berbaris-baris. Pertanyaannya adalah berbaris sendirian, berbaris-baris artinya berjamaah. Sampai Allah di ujung ayat mengatakan ka'annahum, seolah-olah mereka bunyan, sebuah bangunan marsus yang tersusun rapi dan kokoh. Bangunan itu ada yang rapi nggak kokoh, ada yang kokoh nggak rapi. Allah menginginkan berjamaah kita harus kayak bangunan yang rapi dan kokoh. Ya, percaya? Orang yang berbaris 3 baris, setiap baris isinya 50 orang dengan 3 lapis 150 orang, ya kan? Itu bisa menghadap demonstran 2000 orang yang acak adu. Di mana di sebuah negeri, ya kan, tentara lebih banyak dari rakyat? Nggak ada. Ya kan? Di negara manapun tentara nggak pernah lebih banyak dari rakyatnya. Ya, benar? Coba mana negara mana yang tentaranya lebih banyak dari penduduk rakyatnya? Mungkin lah. Ya, tapi mereka baris saja 3 baris, rapi, demonstrannya 2000, acak adul tapinya 150 bisa memukul mundur 2000 orang yang mau demo tapi acak adul. Makanya Allah demen kepada orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan nilai-nilai al-haq, kebenaran universal dengan cara berjamaah, terorganisir, tertata rapi, seolah dia bangunan yang kokoh dan rapi. Jangan kokoh nggak rapi atau rapi nggak kokoh. Jelas? Nah, jadi tahapan pertama tadi apa? Tahapan dan pekerjaan pertama islahul nafsi, memperbaiki person individu-individu atau afrod. Yang kedua islahul usrah, perbaiki keluarga. Ya. Yang ketiga islahul mujtama, masyarakat sekitar kita. Jangan sampai kita kemana-mana dikenal orang baik, ya kan, manfaatnya banyak dirasakan orang, tapi di lingkungan masyarakat nggak ngerasain apa-apa dari apa yang kita berikan kepada orang yang lebih jauh dari kita. Atau sebaliknya masyarakat kecil, ya kan, untuk lingkungan apapun kita berikan, tapi sama keluarga jelek, jelek lagi. Ya. Baru naik lagi islahul waton, tanah air, ya kan? Go publik secara nasional. Tidak ada yang tidak kenal dakwah seperti ini. Seluruh provinsi sudah mengetahui dan mereka itu menikmati dakwah yang kayak begini. Mereka itu senang, terasa manfaatnya, ya kan? Kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau masuk islahul hukuman. Ayo ikut ambil bagian, ya kan, dalam memperbaiki
negeri ini. Ya, kan undang-undangnya begitu, untuk melakukan perbaikan di dalam negeri itu kan tanggung jawab setiap kita kan. Ya, jadi untuk memperbaiki lingkungan itu bukan hanya tanggung jawabnya Pak RT, Pak RW sampai ke Bapak Presiden. Itu tanggung jawab seluruh anak bangsa. Ya, cuman yang punya posisi struktural itu memang penekanannya lebih. Tetapi pada prinsipnya tanggung jawab keamanan misalnya kan, bukan hanya ada di tangan Polri, Satpol PP, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Betul tidak? Pasti begitu. Berarti kita harus ikut ambil bagian. Ya, makanya kalau misalnya ya kan, ini sosok baik banget nih, ya kan, pribadinya baik, sosialnya baik, ya tidak ada salahnya ketika ada suksesi pemilihan Pak RT ikut dicalonkan. Apalagi kita melihat ada calon-calon yang menurut kita ya punya kelebihan ini tapi kurang di sini, ya kan, punya di sini tapi kurang di sini. Nah, kita nyari sosok yang di sini baik, yang mana nih? Ya udah, kita ngadu calon aja, gitu kan? Suksesi. Ya, karena dakwah dengan jabatan, dengan kedudukan juga cukup efektif. Ya, warga diajak ke masjid oleh ustadz belum tentu datang semua. Tapi kalau yang ngajak ke masjid Pak RT pakai surat, didengar tuh Pak RT. Ya, kadang-kadang gitu. Makanya kalau ada RT itu yang sosoknya yang ulama, yang umar gitu, soleh juga, tapi ngerti juga tentang masalah ketatanegaraan, masalah pemerintahan, begitu ya. Yang intinya mah nggak mungkin kita bisa memperbaiki hukuman, ya kan, pemerintahan kalau kita nggak masuk ke dalam. Biar masuk ke dalam, maka yang paling ideal untuk menjadikan kita sampai ke sana, ya ikut berpartisipasi dalam berpolitik, kira-kira begitulah, ya kan? Karena tanpa ini kendaraan apa coba? Bapak ingin jadi gubernur, semua potensi dalam diri Bapak ada, tapi nggak punya partai politik. Dah, saya mau nyalonin diri aja, ya kan? Jangan kamu jadi gubernur Pak, calon independen boleh mencalonkan maju sendiri tanpa partai politik. Untuk bupati saja, wali kota itu harus mendapat dukungan suara berapa gitu yang terbaru saya lupa. Tapi yang jelas angkanya lebih besar dari undang-undang yang dulu. Ya. Misalnya untuk wali kota atau bupati harus mendapat dukungan real yang berbukti KTP yang diserahkan oleh warga seluruh 100.000 dukungan. Sementara kita cuma dikenali dengan RT doang. Gimana Pak? Sulit. Makanya kita tetap aja di mana-mana pemimpin di 34 provinsi, walaupun ada pemimpin yang memang berhasil jadi melalui jalur independen, ya 1-2, yang paling banyak melalui dukungan partai politik. Berarti apa? Ya jangan diabaikan. Ya, mari kita berpartisipasi. Ya, makanya ada pemilu lah, ada pemilu legislatif, ada pemilu pilpres dan sebagainya. Ya itu pesta demokrasi yang kita Indonesia juga nggak boleh mengabaikan. Nah, urusan itu mah harus dipikirin, ya kan? Begitu dipimpin oleh orang yang kayak gini kan? Kenapa gebet milih?
saya nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. 5 calon nggak cocok semua. Ya. Taruh di kecil nih, ada 5 kandidat calon ketua RT atau calon ketua RW. 5 kandidat itu saya nggak serap semua. Pertanyaan saya, ya kan? Kalau kita warga kemudian nggak milih semua karena calonnya nggak cocok semua, mana yang lebih baik? Di lingkungan ada ketua RT atau ada ketua RW, apa lebih baik daripada calonnya jelas semua? Mendingan nggak usah ada ketua RT, ketua RW. Ada RT yang kurang baik, ada ketua RW yang kurang baik, mana yang lebih baik? Ada apa nggak ada? Ada apa nggak ada? Ya ada. Jadi golput itu bukan solusi. Kebayang kan? Di lingkungan nggak ada pengurus RT coba. Kalau kita bikin KTP harus minta tanda tangan siapa? Ya. Ya sempurna kan milik Allah. Jadi bahasanya kalau 5-5-nya baik, kayak waktu pemilihan khalifah pertama, kandidatnya kan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ketemu Abu Bakar, dia yang terbaik di antara yang baik. Gak susah, siapapun yang kepilih baik semua. Ya kan? Pakai bahasa sekarang, ini jelek semua. Nah kalau jelek semua, pilih yang terbaik di antara yang jelek. Atau dengan kata lain, di antara 5 kandidat yang paling sedikit kejelekannya gitu. Karena apa? Dipimpin oleh orang yang paling sedikit kejelekannya itu lebih baik daripada nggak ada pimpinan. Benar nggak? Yang begini. Ya, jadi jangan ada pisah-pisah begitu. Apalagi urusan dunia, urusan akhirat diaduk, dibentur-benturin ya. Bisa dikawinin, bisa disinergikan. Kadang-kadang saya suka heran gitu, ada orang yang nanti banget sama pemerintah. Lewat Rasulullah aja memimpin, Rasulullah kan bukan seorang ulama saja, tapi juga seorang kepala negara. Seterusnya kalau sini. Adapun belum sempurna, ya iya belum sempurna, ya mari kita perbaiki bersama-sama. Mudah-mudahan suatu hari akan muncul sosok calon pemimpin yang benar-benar menurut kita ideal banget dunia akhirat. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Tapi sebab masalah belum ketemu, jangan kita lalu putus asa. Ya sudah, ya kan ini nggak baik semua. Kira-kira yang paling minim kejelekannya yang mana? Ya udah sementara ini aja dulu. Ya, itu namanya selalu hukuman. Dan tahap terakhir apa? Ya. Ini yang ditakuti dalam tanda kutip oleh sebagian orang yang tidak paham. Ya. Ini kalimat terakhir, ini yang ditakuti, tapi oleh orang yang nggak paham, oleh apa nggak takut? Islahud daulah, memperbaiki negeri luas, ya. Teror kan biasanya keras. Ini ada teror halus. Karena terornya halus, masyarakat luas, masyarakat awam nggak berasa. Apa tuh? Ya kan? Jual coklat atau memberi hadiah coklat, ya kan, plus kondom. Buat saya ini teror buat generasi anak masa depan. Kenapa? Yang paling banyak menerima hadiah coklat atau membeli coklat itu anak-anak muda. Ketika diselipkan kondom di dalamnya, apa maknanya? Please kalian bergaul bebas, yang penting pakai ini. Buat saya ini teror.
Alhamdulillah, udah mulai ternyata, walaupun baru 5 pemimpin daerah yang menggaungkan, membuat surat edaran agar anak-anak sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut tidak boleh merayakan Hari Valentine. Tapi gaungnya nasional. Wali Kota Surabaya, Ibu Risma hari ini, ya, Wali Kota Makassar, lupa namanya, Wali Kota Aceh, Wali Kota Sumatera Barat, dan yang kelima Wali Kota Depok. Keren banget. Dan ini didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak, setuju banget. Coba kalau ada 30 ya wali kota atau bupati yang begitu. Keren. Dan ini tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang negara kita. Apalagi slogannya Bapak Presiden kita sekarang apa? Reformasi mental. Cocok banget. Hamba ngomong reformasi mental. Kalau ini dibiarkan, mau jadi generasi apa mentalnya kalau pergaulan bebas kayak gini gak dicegah? Baru 5 wali kota tapi gaungnya nasional. Kenapa sebut gaung nasional? Di berita di Metro TV, di berita di TV One, bahkan di berita di semua televisi. Coba kalau ada 20 aja, apalagi yang mau kayak gitu presiden, keren bener loh. Presidennya kalau ngomong, harusnya dia yang ngomong dong, dia yang punya slogan reformasi mental. Tapi kita maklum bagi sibuknya ngurusin 2 lembaga kayak ini. Ya. Cocok banget. Jadi kalimat ini, ya kan, membuat surat edaran tidak boleh, ya kan, remaja-remaja kita terutama dalam situasi yang ada dalam wilayah lingkungan dia, wilayah kekuasaannya anak-anak sekolah terutama, itu kan wilayah dominan beliau misalnya, ya kan, bagus banget. Dan kita proses pada para ustaz, para siapa, harusnya itu menggunakan khutbah Jumat di pengajian-pengajian. Karena apa? Benteng yang paling kokoh untuk membantu mereka dari pergaulan bebas yang akan menjerumuskan mereka. Ini kasih sayang menjebak luar biasa. Kasih sayang bilang Islam itu jauh lebih hebat, lebih berbobot daripada kasih sayang seperti ini. Ya kan? Ini kasih sayang menjebak. Dan saya selalu mengatakan ini teror, benar-benar teror, mengerikan sekali. Ya. Dan bahkan pas malam Sabtu malam 14, Satpol PP Depok juga melakukan razia, ya kan, hotel-hotel yang ada di daerah Depok. Begitu banyak ditemukan, ya kan, pasangan-pasangan yang bukan suami istri. Dan di antara pasangan yang disorot kamera adalah 2 sepasang yang usianya udah di atas 50 tahun. Kakek mana yang bahasanya? Masa Allah. Katanya suami istri, dilihat KTP-nya nggak bawa, apalagi surat nikah. Memalukan, sangat memalukan. Jadi yang terakhir ini, ya kan, orang serem karena nggak paham. Kalau yang paham ya, Islam daulah memperbaiki negeri, ya kan, dengan aturan ilahi. Ini butuh proses panjang, tapi tahapannya begitu, ya. Nah, jamaah rahmatullah, kita balik lagi. Yang pertama kan tadi Islam nafsi, memperbaiki individu. Gimana caranya ya memperbaiki individu? Yang namanya islah, damai, bahasanya memperbaiki, selalu harus dari skala sedikit, skala kecil. Karena bangun masjid udah jadi, tinggal finishing. Apa sih sedikit-sedikit finishing? Ngerapihin, betulin tuh nggak bisa banyak-banyak. Membentuk itu nggak bisa banyak-banyak. Yang namanya takwin, membentuk itu pasti berawal dari tahapan-tahapan. Bangun masjid, tahap pertama fondasi, tahap kedua ngecor tiang,
Ya, tahap ketiga masang batu bata. Ya, tahap keempat masang pusat-pusat atau atap dulu. Begitu. Jadi takwil itu membentuk itu skala kecil. Bahasa yang populer pembinaan. Bahasa Arabnya pembinaan, tarbiyah. Bukan tabligh. Kalau tabligh itu ya kan skalanya besar. Kalau pembinaan itu skalanya kecil. Ada tabligh akbar di rumah Al-Marjan. Masa sih? Masa nggak tahu? Padahal masa dekat masjid. Saya jauh-jauh tahu. Ya kan? Banyak banget dong yang hadir. 5 orang. Masa 5 orang tabligh akbar? Tabligh akbar dong. Kalau pembinaan ya 5, 6, 7, 10 itu pembinaan. Tanpa ada pembinaan jangan harap lahir generasi soleh. Sulit. Islam disampaikan hanya dengan metode tabligh ila yaumil kiamat, nggak akan lahir generasi soleh. Tabligh itu momennya yang pasti yang pertama jarang. Ya, makanya Islam itu setahun sekali, tabligh akbar bikin setahun sekali yang besar. Maulid Nabi setahun sekali yang besar, Kemam Muharram setahun sekali yang besar, ya kan? Jadi yang pertama waktunya jarang, yang kedua jumlahnya banyak, manfaatnya satu doang untuk syiar, gaung, gema, tapi untuk membina nggak mungkin. Membina itu tujuannya adalah mentransfer ilmu sampai ilmu yang kita sampaikan kepada anak didik kita menjadi karakter. Ini kan artinya proses pembiasaan. Makanya tarbiyah itu artinya proses pembiasaan. Enggak berubah, Pak. Ya. Enggak berubah akhlak manusia secara signifikan kalau hanya dengan cara tabligh. Harus dengan cara pembinaan yang sebutnya sedikit-sedikit. Ya. Supaya melekat menjadi karakter berarti harus terus-menerus. Ya, ini tabligh nih. Tabligh misalnya, pernah nggak DKM Masjid Al-Marjan dengan jamaah menyelenggarakan Isra Mi'raj 2 tahun berturut-turut mengundang penceramah yang sama? Pernah? Jarang itu. Ya kan, tahun depan yang pengen ini, tahun depan yang pengen ganti penceramah yang lain. Ya kan? Simak baik-baik. Penceramah sekali berapapun, profesor sehebat apapun, nggak ada yang bisa. Punten, tidak bermaksud mengecilkan mereka, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup menyampaikan Islam hanya dengan sekali datang. Gimana ngomongnya? Sedangkan untuk membentuk karakter itu harus disampaikan secara terus-menerus. Ya, kita nyuruh anak sholat berapa kali? Berapa kali? Gak kehitung, Pak. Ngebangunin anak berapa kali? Gak kehitung. Nyuruh anak mandi, nyuruh anak makan berapa kali? Gak kehitung. Tarbiyah itu begitu, terus-menerus sampai melekat. Bisa saja dai kondang, profesor hebat menyampaikan Islam sekali datang tuntas, tapi yakin jamaah terutama yang awam gak bakal paham. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang hebat. Wassalamualaikum
Mari kita lihat surah 12. Ini cara membina. Allah masih tahu di sini supaya kita juga bisa membina. Bagaimana cara membina? Ya kan, surah 8, surah Yusuf ayat 108. Ya, ini disebut namanya anasirud dakwah, pilar dakwah. Tiang sama kayak masjid ini, tanpa tiang mana bisa berdiri. Bahkan tiangnya dikurangin separuhnya aja. Dakwah tanpa pilar yang ada disebut ayat ini nggak bakal berdiri. Ayat ini menyebut pilar dakwah agar tegak berkibar, ya kan? Itu pilarnya ada 8. Qul hadhihi sabili. Qul pertama tuh artinya sih simpel, katakan, ya kan? Ini namanya syariatul dakwah, diperintahkan dakwah, syariat dakwah. Jadi harus tertanam dalam hati setiap kita bahwa perintah dakwah itu adalah kepada setiap individu. Tapi sampai hari ini tanya masyarakat awam, ya kan, siapa yang wajib berdakwah? MUI, para ulama, para kiai, tolong Pak. Padahal kata kul itu ditujukan kepada semua kita. Ngomong, jelasin, sampaikan. Kalau itu melekat dalam diri setiap kita, insya Allah kita akan bergerak bersama. Ya, tukul itu pilar pertama. Artinya harus tertanam dalam setiap kalbu kita, dalam setiap hati kita, bahwa perintah dakwah itu adalah perintah Allah kepada setiap individu. Jadi tanggung jawab dakwah itu tanggung jawab ulama doang atau tanggung jawab muslim semua? Ya kita semua. Nih ayatnya, ya kan? Emang ada ayat hei para ulama dakwahlah kamu, MUI dakwahlah kamu, kan ada? Ya kan? Cuma masyarakat muslim yang mayoritas belum merasakan kalau tanggung jawab dakwah juga ada dalam diri kita. Makanya wajib ditanam. Aduh, ngomong apa ya? Dakwah kan ngomong, menyampaikan apa? Ngomong apa? Jelasin apa? Hadihi sabili. Simpel artinya, ini jalanku. Mau bukan tafsir apapun yang dimaksud sabil, jalanku adalah Islam. Berarti apa? Ngomong tentang Islam. Islam itu apa? A sampai Z. Gitu loh Pak. Sholat Islam, tapi Islam bukan hanya sholat. Islam ini apa di mana-mana ngomongin sholat, hikmah sholat, titik. Sholat tahajud belum dibahas, sholat duha belum dibahas, sholat hajat belum dibahas, sholat gerhana belum dibahas. Jadi kalau Islam ini terus sampai apapun Islam itu ya cuma bab sholat. Makanya fikih kita nggak beranjak-beranjak. Toharoh, sholat, zakat, haji. Begitu nyampe kisos, orang mau dibunuh, sadis Islam. Begitu nyampe pencuri, dipotong tangan, begitu zina dirajam, emang fikih yang dipelajari bab sesuci, bab sholat, bab zakat, sama bab haji. Lihat, jalan terbuka. Jadi hadis sabil Islam yang mana? Yang tadi oleh Ustaz Hendra dijelaskan, Islam yang apa? A sampai Z. Jelas kan? Makanya apa? Karena Islam itu luas banget, sepandai apapun, sepintar apapun, nggak bakal ada orang yang bisa menyampaikan Islam sekali tatap muka, sekali datang tuntas. Berarti apa? Ya harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Itu pilar kedua. Pilar ketiga apa? Qul hadhihi sabili ad'u. Aku mengajak, aku menyeru. Kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, itu fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang.
terus menerus, berkesinambungan, ya kan? DKM dan jamaah sepakat Isra Mi'raj tahun ini ngundang Pak Anwar. Taruhlah misalnya terpesan tahun depan Isra Mi'raj ngundang saya lagi. Mungkin nggak saya bilang begini, jamaah masih ingat saya? Iya Pak Ustaz, alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Ustaz. Ya sudah, kalau begitu mari kita lanjutkan materi kita tahun yang lalu. Nyambung nggak Pak? Connect nggak Pak? Oh, seminggu ketemu sekali, ditanya waktu pekan depan nilainya sampai mana ya? Keringat-keringat tuh. Kayaknya sih sudah tahu Pak. Bukan, kalangan Pak. Bukan, kayaknya udah itu sama deh. Lihat, 7 orang 8 orang kumpul, ditanya nilainya mana, baru kan dia lupa. Lah bagaimana setahun? Jadi nggak mungkin ada ceramah, apalagi ceramahnya berbeda. Mari kita lanjutkan ceramah Ustaz kita tahun yang lalu. Saya nggak tahu ya ceramah siapa, materinya apa, bagaimana lanjutin. Makanya apa? Tabligh kita butuh untuk syiar, untuk gaul. Kita perlihatkan kepada halayak luas. Inilah kami. Tarbiyah halaqah pembinaan kita butuhkan untuk membentuk pribadi muslim yang berkualitas. Kalau tabligh terus, syiarnya luar biasa, tapi dalamnya propos. Tarbiyah terus, apa terus, tapi nggak pakai tabligh. Hebat, tapi publik nggak tertarik. Kenapa? Nggak pernah promosi. Jadi dua-duanya kita lakukan. Tarbiyah yes, apa yes untuk membina supaya nilai-nilai Islam itu melekat. Ya kan? Makanya ada program, kalau dalam apa ada program sholat tahajud disepakati seminggu berapa kali biar saling mengingatkan. Ntar ketemu ditanya gimana tahajudnya jalan 3 kali, saya baru 2 Pak Ustaz. Duhanya berapa kali disepakati 4 kali, nanti dikontrol jalan apa enggak sampai melekat. Kalau tabligh orangnya disebut mubalik, mau kagak udah ada urusan. Makanya namanya mubalik itu yang penting saya dijemput, nanti bapak anterin saya, sama saya dibawain apa? Mubalik begini tuh, dijemput, dianterin, sama. Kalau dari nggak begitu, kalau dari itu ingin apa yang disampaikan itu benar-benar melekat. Ya kan, muridnya benar-benar mengamalkan. Berarti harus ada monitoring, mutabakah, dikontrol, dievaluasi. Ini yang akan membentuk pribadi yang soleh. Tanpa ini jangan. Makanya nggak salah kalau ada bahasa. Kalau Islam disampaikan dengan pola tabligh terus, ilmu yang sehebat apapun, cuma sekedar masuk dari kuping kanan, keluar kuping. Kalau begitu masih mending Pak, ada bekasnya. Ya kan, rukun gimana Pak? Suruh nyebutin, ingat 2, ada bekasnya Pak. Kadang-kadang tabligh itu Pak, dari kanan mentok lagi ke kanan. Rukun 5 ada berapa? Lupa Ustaz, bagi suruh nyebutin. Berarti apa? Orang belajar ilmu belum kan sama dengan nggak punya. Lah kalau kita nggak pernah punya kan bisa sampai. Fakidus syai, la yukti syai. Orang yang nggak punya apa-apa, ya pasti nggak bisa memberi apa-apa. Suami nggak punya duit, istri minta duit, yang nggak bakal bisa kasih. Hanya suami yang punya duit yang bisa kasih duit kepada istrinya. Hanya suami yang punya ilmu yang bisa kasih ilmu sama istrinya. Kita belajar lupa. Apa yang mau disampaikan lagi ke orang lain? Sama dengan kita nggak pernah ada apa-apanya. Itulah tabligh. Materi Isra Mi'raj tahun yang lalu lupa lagi. Materi bagus banget, paling Nabi bencananya tak bagus banget materinya, lupa lagi apa yang disampaikan. Ada nggak orang yang bisa menyampaikan sesuatu yang dia lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kan? Waktu itu ustaznya saya lupa. Bahkan rumah ustaznya di mana lupa. Masa begini kan? Jadi dakwah
Ya, jadi setiap judul dalam halaqah, dalam tarbiyah itu tuntas, walaupun membutuhkan beberapa kali pertemuan. Ya, jadi sekali lagi profesor sehebat apapun, dai sekali apapun, nggak bakal ada yang sanggup, nggak bakal ada yang mampu menyampaikan Islam, menjelaskan Islam sekali tatap muka, sekali datang. Kalaupun mampu, jamaahnya dipastikan nggak bakal nyambung. Ya, gimana ngomongnya kayak tadi, Islam luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya luar biasa gimana Ustaz? Bikin sendiri dah. Ya, kita lanjut tuh. Pilar yang keempat apa? Jadi artinya istimroriyah udah. Jangan tuh penting tiap minggu ketemu, ya kan? Tilawah bareng-bareng dari sekian ayat yang dibaca 1-2 ayat mah, ya kan? Dibahas apa maksudnya, apa isinya, apa kandungannya, terus bagaimana dong kita responnya, begitu. Ya kan, baru lanjutin materi yang kemarin. Habis itu ya diskusi, habis itu yang ngobrol lah tentang masa depan Islam bagaimana, terus anak-anak kita gimana, ya kan, terus misalnya ada generasi ini gimana mensikapinya, diskusi tentang hal-hal yang baik. Ini untuk mewujudkan apa? Kesolehan sosial. Ya. Terus terang manusia yang paling banyak kan bisanya itu. Aduh, sekarang banyak beda, banyak curanmor. Pokoknya kita kalau dari sekolah jangan takut, ya mereka nggak benar salah, tapi ya jangan disalah-salahin amat. Mereka jadi begal, mereka jadi pelacur kalau mereka nggak pernah tersentuh dakwah. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Kalau kita selama ini tidak pernah menyapa mereka, ya wajar kalau kemudian mereka jadi pembegal. Udah kelihatan di lingkungan kita tuh banyak pemuda yang kelihatannya suka nongkrong apa, malah kita menghindar. Sapa dong, assalamualaikum adek, lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan? Daripada duduk di situ, mendingan ke rumah saya yuk ngobrol. Kita kadang-kadang orang kayak gitu malah menghindar. Itu orang brengsek udah jangan dideketin. Ya Allah, orang sahabat yang hebat-hebat juga banyak yang awalnya orang brengsek. Bahkan ketika jadi mereka menjadi pembela Islam yang luar biasa. Abu Dzar Al-Ghifari kan tukang palak, asal doang lewat nggak mau bayar, jangan lewat sini. Abu Dzar tuh begitu dia memeluk Islam dibina, subhanallah. Umar tidak tahu kan preman. Begitu. Boleh jadi mereka butuh sapaan. Yakinlah setiap manusia disapa nggak ada yang nggak suka. Siapapun dia disapa itu suka. Senang. Itu bentuk perhatian nyata. Itu kasih sayang. Lagi ngapain deh? Ngapain kan? Kalau gitu mainnya ke rumah. Ada anak saya seumuran kamu. Luar biasa. Ya kan? Kali-kali minum apa nih? Teh apa? Itu nancep banget tuh. Nancep. Ya Allah, belum ketemu sama orang baik kayak begini. Nah kalau dia sudah cinta kayak begitu, mau diajak apa aja mau? Dakwah itu cinta, menanamkan cinta. Sekali lagi, dakwah menanamkan cinta. Karena apa? Logika cinta itu ikut. Tanya tuh yang mana? Kalau nggak cinta sama emak, bapaknya, sama suaminya, sama abinya, nggak mungkin mau kesini. Tapi kalau udah demen, mau tinggal di hutan juga mau. Bahkan kata peribahasa orang Jawa, golek semut aku melu mas. Kok begitu sih Bu? Cintaku sama kamu, cinta mati. Tanamkan cinta. Bayangkan, orang kalau udah benci sama kita, mau nggak dengerin kata-kata kita? Orang
Jadi gimana dong? Mau dakwah, tanamkan cinta terlebih dahulu. Banyak ya kan? Ya. Rasulullah nanya kepada sahabat, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu sederhana, tapi kalau kalian lakukan tahabatum, kalian akan saling cinta. Lihat nih, apa kata sahabat? Mau. Kalau pakai bahasa sekarang, mau dikasih tahu nggak? Mau aja, mau banget ya Rasul. Dulu para sahabat bilangnya gitu, bala. Nah, tuh iya, kalau bala, iya. Rasulullah masih tahu 4 perkara doang. Afsus salam, sebarkan salam. Teksnya begitu, tapi kontennya tegur sapa. Kita lewat, ada orang duduk, mau kelewatan, punten Pak, senyum. Punten, nengok pisah, senyum, berhenti pelanin, naik motor, pelanin di depan dia, kalau perlu rem dulu, masuk, nengok, assalamualaikum, gitu. Kalau bukan muslim, ya baik, numpang liatin, tegur sapa. Salam itu tegur sapa. Kau tanya, siapa manusia? Tanya deh, kumpulkan 1000 orang, tanya, kamu senang kalau nggak disapa? Saya yakin nggak akan ada satupun yang menjawab saya nggak senang kalau disapa. So, itu sama. Ya, yang berikutnya apa? Wasilu bil arham, silaturahim. Ya, dekat dengan rakyat. Ngomongnya dekat dengan rakyat, nomor silaturahim gimana? Silaturahim. Pak RT, ya kan, minggu ini saya datang ke rumahnya ini. Itu surprise, warga RT mau datang ke rumah itu surprise. Ya kan? Aduh, ada Pak RT, ada apa ya tumben? Silaturahim. Saya lagi ngapalin rumah ibu nomor berapa. Biar kalau ditanya, nanti masa RT tanya, Pak RT mau nanya rumahnya Bapak Ajis mana ya? Kayaknya Ajis bukan warga saya. Ini RT apa RT ya? Pak RW kali-kali datanya dites. Dites suruh ngapalin berapa benar? RT semua kepala rumah terus tahu namanya semua dan hafal nama rumahnya semua. Jadi gampang kalau kamu rumah nomor sekian, ya kan? Itu rumahnya Pak Ajis. Rumah nomor sekian dites tuh harusnya. Itu RT beneran tahu, ya kan? Kirain mau ngapain Pak RT gitu. Ya lagi ngapalin biar kalau ada apa-apa gampang. Takutnya nanti ada saudara bapak, saudara ibu nanya ke sini, kan saya gampang menunjuknya. Oh gitu. Pak RT sekalian mau bikin BPJS minta bantu gimana dong caranya? Ya udah sini saya urusin. Aku yakin kalau kayak begitu ntar besok diundang ke masjid nggak bakal nolak. Bu besok ada kemudian masjid ya. Udah cinta ya. Tanaman cinta. Silaturahim. Saya bukannya seutuh. Ya, siapa yang jadi RT yang sudah silaturahim ke semua rumah warganya? Ketemu di pengajian doang, ketemu di syukuran doang, udah ditangani rumahnya satu-satu. Datengin kan, kayak apa kondisinya? Ya kan? Oh ternyata ada nenek-nenek tua di rumah ini. Oh ternyata ada bayi yang kena penyakit hidrosefalus misalnya, ya kan? Bantuinlah ngurus BPJS, ya kan? Biar nanti kalau berobat ringan, begitu, ya kan? Udah punya BPJS belum? Saya nggak bakal mau BPJS kalau saya nggak punya BPJS. Kelas 1 lah. Bantuin. Cuma kadang-kadang jadi kolot ya BPJS, sakit dikit ke dokter. Sakit dikit ke dokter. Ini kan udah saya gambar aja. Siapa gambar aja 60.000 setiap bulan, 60.000 kali 5, saya kan 5 orang di rumah. Ya. Kalau kelas 1 60 kali 5 300.
sekali berobat bisa 200.000 Pak. Bukan ngarepin sakit, saya juga bikin ini maniaknya bukan ya Allah berikan sakit, enggak. Saya bikin ini niatnya untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Berikan saya sehat ya Allah. Kalaupun sampai ada pulang biarin lah. Segitu makin Pak Saudara untuk membantu saudara kita membutuhkan. Begitu. Dan itu ya namanya manusia, aku yakin lah ya. Ada sehat, ada sakit, sekali ada sakit. Jadi membantu insyaallah. Coba katakannya udah punya BPJS. Mana? Belum. Wah, karena ini gak ada BPJS berarti KSM kan. Mudah urus BPJS kan butuh kakak, fotokopi kakak, fotokopi KTP, langsung saat itu juga langsung jadi, ya kan? Oh, saya urus sendiri enggak, ya kan bisa minta tolong sama Pak Nasrul. Udah tuh Pak Nasrul gimana? Ya, itu jawaban Allah. Jadi pembinaan itu begitu, ketemunya itu kan. Yang keempat, yang ketiga supaya tertanam saling cinta apa? At'imut ta'am, saling memberi makan, saling memberi hadiah, ya kan? Bagus tuh, saling, biar tumbuh saling mencintai begitu saling. Kita punya apa berbagi sama ini, ntar dia punya apa berbagi sama ini, enak orang saling memberi, saling memberikan hadiah, ya kan? Emang makan bersama walaupun snack atau makanan ringan, bakso atau apa, itu akan menambah apa ya? Kehangatan persahabatan. Benar? Jadi hangat persahabatan. Ya kan? Ada saling berkunjung. Ya kan? Jadi kayaknya bisa menanamkan pada warga biar saling berkunjung. Kadang-kadang warga kan cuma menanamkan kirinya doang, kesananya mah nggak tahu. Ya, ditanamkan program saling berkunjung, ya kan? Untuk tanggal sekian yang ini mengunjungi warga sekian. Karena saya tahu hari ini mau datang tetangga saya ini, nyiapin apa. Itu banget tuh saling cinta. Ya kan? Nanti kunjungan dia dibalas, gitu. Kita kan gerakan. Antum gubernur datang ke saya, tetap balas saya datang ke sana. Waktu antum datang ke sini disediain ini. Ya kan pembalasannya apa begitu loh. Itu aku menumbuhkan saling cinta dia. Ya ini hablum minanas. Yang keempat apa? Biar kita saling cinta, ya kan? Wassallu billaili wan nas niyam. Salatlah di waktu malam saat manusia sedang pada lelah, ya kan? Jadi percintaan yang atas dasar keimanan, percintaan yang atas dasar takwa itu lebih lengkap, lebih kuat daripada cinta yang hanya di atas materi. Jadi cinta kita bukan hanya tiga kan materi semua, ya kan? Makanya diperkuat. Ini udah ngomongnya hablum minanas nih, ya kan? Kepada Allah tidak bagus, kepada manusia juga bagus. Kalau ini tertanam, insya Allah kita akan hidup saling mencintai. Gak ada di antara kita yang saling membenci. Kalau kita hidup sudah saling cinta, insya Allah. Pemimpin mau mengundang kapan saja, nyeru kapan saja. Kalau saling cinta antara pemimpin yang dipimpin, insya Allah. Begitu. Jadi dakwah itu menanamkan cinta. Kembali lagi pilar dakwah yang berikutnya, kul hadis sabil admu. Ya, istimrariyatud dakwah ilallah. Simpel arti harganya kepada Allah. Artinya goyatud dakwah. Tujuan dakwah harus dijelaskan ilallah, cari ridho Allah. Ya, mau kemana? Ya, mau ke masjid. Ada apa? Ada pengajian. Tapi bukan tabligh akbar. Ya mungkin 10 orang, 15 orang. Ikut yuk? Enggak. Biasanya kalau pengajian segitu mah nggak ada makanannya. Ya. Kalau syukuran sama tuh. Kalau tabligh akbar mau. Karena biasanya kalau tabligh akbar kan begitu selesai
makan bareng-bareng. Gak salah sih. Kalau ada gak salah. Bagus. Habis kuliah duha ada sarapan nasi uduk bareng. Keren tuh. Besok habis kuliah duha ada nasi kebuli bareng. Seru tuh. Yang begitu Al-Fauzin Mu'tamina tiap kali hari Minggu kuliah subuh itu ada makan snack bareng, kadang bubur ayam, kadang nasi uduk ayam bakar, kadang nasi uduk ayam goreng. Pas kemarin jadwal saya nasi kebuli kambing. Ya, saya udah pintu di sampingnya panitia. Ustaz, buru-buru nggak? Enggak. Mau kemana Ustaz? Mau pulang. Kalau Ustaz nggak buru-buru, sarapan dulu aja Ustaz. Sarapan. Di sini biasa tiap habis pengajian subuh itu ada sarapan, menunya ganti-ganti. Ya udah, saya diajak panitia. Memang kayak para semanan itu, saya lihat, wis, ini apa nih makanya? Nasi goreng bukan nasi kebuli, nasi kebuli kambing. Banyak banget yang ngaji. Banyak yang botol gede, citayel. Gak salah orang datang mungkin awalnya ada nasi kebuli, ada nasi uduk, apa-apa sering berasa apa jadi senang ngajinya juga. Lakukanlah oleh kita hal-hal yang baik tidak dilarang, tapi itu akan menambah pesona, menambah syiar. Ya kenapa enggak? Orang kita dadanya ada. Kalau ada cuma nyari. Karena sebenarnya banyak orang kaya yang lagi bingung di mana duit saya. Siapa Ustaz saya juga nggak tahu, cari lah. Yakin banyak orang kaya yang lagi bingung duitnya mau dikemanain. Siapa saja? Nah, saya juga nggak tahu, cari pasti ada. Itu masuk yang tadi tahabatun, kalian saling cinta. Ya. Kan kata dai apa namanya? Kalau orang sudah lupa itu namanya apa ya? Jadi kirata, Ustaz kirata, namanya Ustaz kirata. Kira-kira tapi nyata. Al-Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada, tapi benar. Jadi orang mukmin itu ada 4 macam katanya. Ya. Yang pertama ada mukmin pedati, yang kedua mukmin japati, yang ketiga mukmin STMJ, yang keempat baru mukmin sejati. Mukmin semua. Mukmin pedati, pedati apa? Kuda yang buat narik gerobak, delman, andong, dokar orang bilang. Jadi ada orang mungkin yang tipanya kayak kuda itu, ya kan? Ibu-ibu belanja di pasar, ya kan? Dipanggil kampus itu, berapa? Ya kan 10.000, 7 setengah ya, benar nih. Barangnya diambil sama kusir dimasukin ke kuda, ibunya naik, kusirnya naik, jalan nggak kudanya? Nggak bakal jalan, diapain dulu tuh? Sabet dulu baru jalan. Orang mukmin juga ada yang kayak gitu. Ke pengajian kalau nggak di SMS, nggak di telepon, nggak disamper, nggak jalan. Kalau ada orang mukmin kayak begitu, itu namanya mukmin pedati. Nggak ada di sini mah, sono. Di wajib nggak ada. Ya. Dia mesti diingetin terus berbuat baik untuk dirinya saja diingetin. Itu namanya mukmin pedati. Yang kedua ada mukmin japati. Tahu japati? Burung merpati darat. Maknanya apa? Di Mekah, di Madinah itu banyak banget tuh. Ya, itu burung merpati banyak banget. Banyak orang yang pada mau foto selfie sama burung merpati. Ya, biar burung merpatinya banyak gimana coba? Sambil ke masjid, jagung, kacang hijau. Itu yang di atas yang terbang pada turun semua. Ya kan? Kapan burung merpati ngumpul rame-rame? Kalau ada makanan. Kalau ada makanan, masing-masing. Ke masjid tuh, enggak ah. Ke masjid mah ada makanan. Kesyukuran, nah kalau syukuran mau. Ya kan? Akekah, tempatin rumah baru. Kenapa?
Merpati, nggak ada di sini. Sono ya. Yang ketiga itu namanya mukmin STMJ. Ini Ustaz bilang tak. Mukmin STMJ, sholat terus, masih jalan terus. Ngaji seneng dia mah, ke masjid seneng dia mah, mabok seneng, judi seneng, masih seneng. Ada, pasti ada. Nah, yang keempat yang paling hebat, kita selalu keempat yang paling baik. Mukmin sejati. Jangan sebelum zuhur 15 menit sebelum adzan udah di sini. 15 menit subuh sebelum adzan udah di sini. 15 menit sebelum acara dimulai udah di sini. Ini baru amal jannah dan warga sekitarnya. Kata PRT di dalam hati, siapa dulu RT-nya? Kata siapa dulu RT-nya? Siapa dulu penasehatnya? Ya jangan begitulah ya. Ya Allah berikan kami ya kan taufik kekuatan supaya kami juga bisa makin cepat merespon seruan-seruan emosi yang manggil DKM, yang manggil Senyum Adil, tapi hakikatnya mereka kan seruanmu juga. Jadi perlu lurusinnya. Itu namanya Ustadz Kirata. Orang mana Ustadz? Orang mana aja itu lah. Kira-kira tapi nyata. Kembali lagi, pilih jalan berikutnya ini Allah. Jadi tujuan dakwah boleh berubah. Sarana dakwah, pasal dakwah boleh berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi di mana seorang dai berada. Kita kalah lah kalau dakwah untuk kawasan-kawasan daerah terpencil, kalah dengan misionaris. Kita mau datang lah, misionaris juga. Datang itu mempelajari budaya setempat terlebih dahulu. Remaja di sini memulai itu dari jam berapa sampai jam berapa? Bapak-bapaknya jam berapa sampai jam berapa? Ibu-ibunya jam berapa sampai berapa? Dipelajari itu. Jadi kalau misalnya mau ketemu bapak-bapak jam 7 nggak bakal ketemu karena jam 6 sampai jam sekian mereka ada sama di kumpul. Mereka udah bikin schedule. Jadi kalau pengen ketemu dengan bapak-bapak harus bikin waktu jam sekian. Makanya misionaris dari terpencil tidak berpeluang, mereka jauh lebih sukses ketimbang dari kita. Karena mereka belajar sosiologi, belajar ilmu budaya dan sebagainya. Jadi wasail sarana dakwah bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan di mana dai itu berada. Tujuan dakwah tidak boleh pernah berubah. Ala basiratin, melihat dengan mata hati. Artinya apa? Yang namanya dakwah beda dengan dakwah. Dakwah itu punya kurikulum, melihat dengan penglihatan yang jauh ke depan. Namanya basirah. Ya, dakwah yang tertata saja yang punya konsep dakwah begitu jelas. Kalau di majelis taklim apa, nggak ada konsepnya. Pokoknya judulnya masa keinget. Nah, kalau panitia nggak pesan sponsor, ya udah ceramahnya sekeinget aja judulnya. Tahu sekeinget tahu? Apa aja yang ada di sini? Jadi punya kurikulum. SD kelas 1 matematiknya ini, SD kelas 2 ini, kelas 3 ini. Semua juga ada matematik, tapi disesuaikan. IPA-nya ada, semua ada disesuaikan. Jadi kita ini belajar agama itu yang sistemis kayak begitu. Kalau nggak kayak begitu ya udah asal datang tahlilan, asal datang yasinan, nggak salah. Ini baik dan benar. Cuman Islamnya jadi segitu-gitunya. Pada Islam kan A sampai Z. Kita bikin abjad. Materi pertama untuk level ini sampai ini. Ya kan? Bayangkan kita berenam adalah guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Saat itu yang datang cuma satu guru, yaitu guru kelas 6. Muridnya semua datang dari kelas 1 sampai kelas 6. Gurunya pada kena banjir, kebanjiran, nggak datang. Apa yang Bapak lakukan? Seorang diri ngadepin 6 kelas. Apa yang Bapak lakukan? Ngajar matematik, matematik yang kelas berapa? Yang ini nyambung, ini semua. Yang ini nyambung, ini udah pinteran semua. Ngajarin IPA yang mana? IPS yang mana?
Disuruh pulang, sekali disuruh pulang ditolerir. Tapi seminggu murid berangkat jam 7, jam 8 pulang, jam 7, jam 8 pulang, pasti orang tuanya akan demo. Ini ada apa sekolah? Seminggu berturut-turut berangkat jam 7, jam 8 pulang. Ya kan? Gak ada gurunya kan? Daripada resiko di demo, akhirnya kelas dikumpulkan jadi satu. Satu-satunya pelajaran yang cocok untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang nyanyi. Indonesia dari kelas 6 sampai kelas 1 sama. Lagu daerah sama. Tapi kalau setahun 2 tahun nyanyi terus, ya ini tablik nyanyi terus. Ibaratnya nyanyi terus. Tiap rajaban sholat terus. Nyanyi terus namanya. Baik, tapi kita nggak berubah. Berarti apa? Itu namanya ala bismillah. Bikin kurikulum manhaj namanya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan skala kecil-kecil. Jadi kita ngumpul setiap minggu 6 orang, 7 orang, 8 orang. Ini untuk kelompok A yang baca Al-Qur'annya selevel ini. Untuk kelompok B level ini. Nanti 3 bulan sekali kumpulkan semua. Bikin tabligh apa? Begitu caranya. Yang ini jalan, yang ini jalan. Anak, itu konsep berikutnya. Apa tuh bilang